Ibadah pemakaman, Bapak almarhum Penatua Penginjil Tua, Bapak Kawa Karel Solosa. Ke rumah Bapak di sorga pada hari Kamis 4 September 2025. Dan bertempat di hari ini, Sabtu 6 September tahun 2025, akan dilangsungkan ibadah pemakaman almarhum Bapak Syamas Kawa Karel Solosa, dan akan diantarkan atau diusun ke tempat peristirahatan yang terakhir di pekuburan umum distrik Ayamaru Jaya. Kiranya Tuhan sumber kekuatan selalu dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Amin. Selamat menyaksikan, tertanda CCTV Galno Junior, Mosklas. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang mana saja baru kita lewati bersama. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Dan yang ketiga, pesan dan kesan duka. Yang keempat, doa pelepasan jenazah diusul menuju gedung gereja GKI Sigor. Yang kelima, ibadah kedua di gedung gereja GKI Sigor. Yang keenam, pengantar jenazah. Yang ketujuh, jenazah diusul menuju tempat peristirahatan terakhir. Yang kedelapan, ibadah ketiga di pekuburan. Yang kesembilan, peletakan keras bunga. Dan yang kesembilan, penutup atau ibadah syukur. Ya, kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup dari almarhum Syamas Kawa Karel Solosa. Untuk itu, waktu yang ada kami berikan kepada saudara yang sudah ditunjuk untuk dapat membaca riwayat hidup. Waktu kami berikan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya untuk dapat membacakan data diri dari almarhum Syamas Karel Kawa Solosa kepada keluarga dan kita semua. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf ketika dalam pembacaan riwayat hidup terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyusunan. Kami mohon dimaafkan. Karena kita yang mengambil data ini semua lahir di bawah almarhum. Pembacaan riwayat hidup almarhum Syamas Kawa Karel Solosa. Data diri, nama lengkap Syamas Karel Kawa Solosa. Nama panggilan Karel. Nama kafir Kawa. Tempat tanggal lahir Sigor 2 Desember 1934. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Kampung Sigor, distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maibrat, agama Kristen Protestan, status perkawinan nikah, kewarganegaraan Indonesia. Riwayat kelahiran. Almarhum Kawa Syamas Karel Solosa merupakan anak kedua dari 3 orang bersaudara
Di antaranya, almarhum Hermanus Solosa menikah dengan almarhumah Ibu Salomina Skirit. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa yang sedang kaku di hadapan kita menikah dengan Ibu Agustina Pawan. Yang ketiga, Barbalina Solosa menikah dengan Lukas Karet. Sumber atau data yang kami peroleh dari keluarga, adik kandung dan juga anaknya yang tertua. Almarhum dilahirkan dari kedua pasangan terkasih, Bapak Hafiz Solosa dan Ibu Saburhanyah Sikiri. Riwayat perkawinan. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa menikah dengan istri terkasih Ibu Agustina Fawan, almarhumah di Jemaat GKI Immanuel Sekior pada tahun kurang lebih 1947, sehingga dikaruniai 10 orang anak. Yang pertama, Ibu Yakomina Solosa menikah dengan Bapak Peter Telon, dikaruniai 3 orang anak dan 7 orang cucu. Ibu Magdalena Solosa menikah dengan Bapak Alex Sevaniwi, almarhum, dikaruniai 6 orang anak dan 2 orang cucu. Bapak Said Solosa memiliki 4 orang anak dan 1 orang cucu. Ibu Yogbet Solosa menikah dengan Bapak Yancena, dikaruniai 7 orang anak dan 3 orang cucu. Bapak Delvinus Solosa dikaruniai 1 orang anak. Ibu Maria Solosa dikaruniai 1 orang anak. Ibu Sepice Solosa. Ibu Ruce Solosa menikah dengan Amos Asikasam, dikaruniai 7 orang anak dan 2 orang cucu. Justus Solosa menikah dengan Ibu Martin Cekambu, Merian Cekambu, dikaruniai 4 orang anak. Yang ke-10, Weah Solosa almarhum. Riwayat pendidikan. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa dan sahabat karibnya Daniel Simohon pernah mengikuti pendidikan SR di Ayamaru bersama teman-temannya yang lain. Sumber data saudara kandung Ibu Barbalina Solosa. 4. Riwayat organisasi. Organisasi gereja. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa pertama kali bergabung diri pada organisasi kepemudaan gereja bersama kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan. Di antaranya almarhum Bapak Yohanes Bles, almarhum Bapak Daniel Simohon, Bapak Thomas Sevaniwi, almarhum Yefta Dwi, telah berkomitmen untuk membangun pekerjaan Tuhan di tanah dan tempat di mana mereka dilahirkan, yaitu di kampung Segior tempo dulu. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa semakin cintanya kepada Tuhan,
ala kepala gereja, sehingga pada masa mudanya ia terus melaksanakan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani nama Tuhan. 1934 sampai pada 1951, pada usia yang ke-17 tahun, hamba Tuhan Siamas Kawakarel Solosa mulai aktif sebagai pemuda. Sekarang kita sebut PAM. Aktif dalam tugas dan pelayanan bersama guru Injil Sambar Bori, yang tentunya mempunyai tugas besar, yakni guru dan penginjil. Sehingga almarhum Siamas Kawakarel Solosa membantu untuk memanggil, mencari, dan mengumpulkan jemaat Tuhan pada tahun 1967, 50 sampai 1967, yang pada saat itu yang bercocok di masing-masing dusun atau tempatnya. Almarhum Siamas Kawakarel Solosa mengambil tindakan tegas dengan cara membakar rumah-rumah kebun, membongkar tempat-tempat pemujaan tahyul, dengan tujuan positif mengajak umat Tuhan di kala itu harus beribadah. Hal ini dilakukan oleh almarhum Siamas Karel Solosa di sekitar dusun Semos, Adoh, Rawas, Hayah, dan sekitarnya, dan juga Bapak Bernardus Karet di wilayah Bobot dan Merar dan sekitarnya. Dari berbagai cerita yang kita dengar tentang kisah daripada almarhum Siamas Karel Solosa, ketika ada beberapa umat Tuhan atau jemaat yang tidak aktif dalam ibadah, terkadang dipukulnya. Sekolah atau gereja pertama berlokasi di antara tempatnya di rumah kediaman keluarga penatua Otniel Siavaniwi, sekolah dan gereja. Sekarang ini, dan untuk pembangunan rumah untuk dijadikan rumah pertama di kampung Segior, dusun Segior menjadi kampung pertama, lokasinya di Gedung GPI Lama, Kompleks Moswai. Guru Injil pertama Sambar Bori 1952-1958. Datang lagi Guru Injil Aku Rahim Mugim, Aku Rahi, dari Mugim Inanwatan. Kurang lebih 1958-1960, kisaran waktu dan tahun ini, almarhum Siamas Kawakarel Solosa masuk menjadi majelis pembantu. Bisa toki lonceng, tetapi tidak bisa melayani atau menyampaikan firman Allah. Setelah Aku Rahi dipindahkan, datang lagi Guru Injil Daniel Adhabu yang bertugas di dua dusun atau tempat, Segior dan juga Adoh. Dusun Adoh dan dusun Segior pada tahun 1956 sampai 57 dibuka lagi sekolah yang berlokasi dipindahkan dari lokasi Bapak Otis, itu dibangun di sekitar rumahnya Bapak Edu dan Bapak Yohan di tengah-tengah itu. Seusai Daniel Adhabu diganti dengan Guru Injil Bapak Dahar, pindahan dari Seal dan Inanwatan. Di bulan Oktober, melalui Bapak Dahar ada kursus agama, juga pelajaran-pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Melayu, dan lain-lain. Pada era itu, murid belajar dengan kalam batu,
bersama Bapak Dahar. Menurut sumber yang kami memperoleh data, pada tahun itu 1 minggu sampai 2 minggu itu murid cepat mengerti karena ada pekerjaan roh di situ. Murid cepat tangkap untuk belajar, membaca dan menghitung. Tahun 1960 hingga 1962, guru Injil yang bertugas di Jemaat Immanuel Segior, Bapak Kondorori. Almarhum hamba Tuhan Siamas Karel Solosa pun masih menjadi majelis pembantu. Almarhum Siamas Karel Solosa bersama teman-teman yang lain dibaptis pada tanggal 28 Januari tahun 1962 oleh pendeta Nibaeli dan juga pengembalaan akan perlahan dan pengenalan akan penghafalan dan pengenalan akan iman percaya atau aku percaya. Tahun 1964, Guru Injil Markus Kriho. Guru Injil ini bersama dengan hamba Tuhan Siamas Kawa Solosa. Ya, pada saat itu dia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, yang tadi kami sudah sebutkan di atas. Tetapi dialah yang sebagai pemuda yang aktif, selalu sebagai penghubung untuk tindakan-tindakan keras yang dilakukan untuk hal-hal positif. Tahun 1964, Karel Solosa masih berstatus majelis pembantu atau penghubung, juga bertugas ke lonceng untuk ibadah. Kebanyakan pakaian majelis pada saat itu baju hitam tanpa stola. Almarhum yang membuka, menurut data yang kami peroleh, Markus Kriholah yang pertama kali datang dan membuka Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen. Ini kecocokan data nanti kita akan jadikan sejarah. Ketika orang-orang tua kita masih ada, ini harus didalami. Generasi yang kuat harus kita punya sejarah. Pada tahun 1964-1968, Guru Injil Kondologit pada saat itu yang hanya pada saat itu menjadi majelis adalah almarhum Siamas Kawa Karel Solosa, juga masih tetap sebagai majelis pembantu atau anggota PAM. Ketika Guru Injil menyampaikan firman yang sebagaimana diterjemahkan adalah Bapak almarhum Yohanes Bles. Dari angkatan itu semua yang bisa tangkap bahasa Indonesia hanya Bapak Yohanes. Dari Guru Injil Kondologitlah yang menunjuk anggota majelis baru. Maka saat itu almarhum Siamas Kawa Karel Solosa diteguhkan menjadi majelis dengan jabatan penatua, dan almarhum Guru Seth Solosas sebagai sekretaris jemaat. Di kisaran tahun itu majelis dipilih oleh jemaat. Sebagai tambahan ada 4 orang. 1967 majelis 4 orang tambahan, almarhum Siamas Kawa Karel Solosa, Siamas Melkianus Duit, Siamas Paulina Solosa, dan Ibu Maria Moso. Dari keempat majelis ini diteguhkan secara sah di hadapan Tuhan pada tanggal 1 Oktober 1967 dengan kondisi majelis yang kurang hingga ada penambahan majelis baru.
di sekitaran tahun 1967 sampai 70. Majelis baru, Bapak Penatua Niko Duit dan teman-teman yang lainnya. Dan di saat itu Bapak almarhum Siamas Kawakarel Solosa sebagai ketua PHMJ setelah Kondologit dipindahkan. Kemarin kami telusuri ada bukti surat baptis Yeheskel Karet dan ada beberapa itu yang menandatangani surat selaku ketua PHMJ adalah Penatua Karel Solosa. Memang itu fakta. Guru Injil Kondologit dipindahkan pada tahun 1973 hingga 74, lalu digantikan oleh penginjil Bastian Bleskadit. Jabatan penatua diubah menjadi Siamas. Ya. Almarhum jabatan penatua diubah oleh guru penginjil Bapak Bastian Bleskadit menjadi Siamas. Dari vikaris setelah Bastian ditugaskan lagi vikaris Mercy Kabaret. Dua tahun masa tugas vikaris, setelah itu Septianus Asem. Setelah itu vikaris Alan Sosil. Dialah yang paling terlama. Dari vikaris 2 tahun dan dilanjutkan pendeta tetap selama 5 tahun, total menjadi 7 tahun di Jemaat GKI Immanuel Segior. Sepanjang periodisasi dari pendeta penuh sehingga Alan Sosil di rolling pindah ke Jemaat Maranatha Kartapura dan selanjutnya ke Sorong, digantilah dengan pendeta Kalilago, Derek Kalilago, 2017-2022. Almarhum Siamas Kawakarel Solosa tetap ada pada jabatan Siamas hingga periodisasi melalui mutasi. Ditugaskan Ibu Pendeta Verlin Rendengan SSC yang sementara berada dan akan melayani ibadah pemakaman di saat ini. Siamas Karel Solosa mulai mengabdi bagi GKI di tanah Papua selama 74 tahun. Sumber berita Mama Paulina Solosa dan juga Bapak Melkianus Dwi. Organisasi pemerintahan. Almarhum Siamas Kawakarel Solosa semasa hidupnya sebagai salah satu dan pejuang lainnya dalam menghadirkan Kampung Segior. Banyak memberikan dukungan dedikasi dalam pemerintahan kampung semasa almarhum masih muda sampai saat ini. Ikut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan lainnya bersama Kepala Kampung Segior, mulai dari almarhum Bapak Yohanes Bles dan Bapak Melkianus Dwi sampai saat ini. Berdasarkan SK nomor 15 tahun 1991 telah hadir Kampung Segior. Bapak Karel Solosa diangkat menjadi anggota LKMD. Sekarang kita sebut Baperkam. Jabatan itu sampai sekarang. Riwayat kehidupan. Almarhum Siamas Kawakarel Solosa dikenal sebagai sosok yang bekerja keras. Hari-harinya bersama istri terkasih selalu membagi kasih dan senyum kepada ke-9 anak tanpa membedakan, dan memilih kasih juga kepada saudara-saudara dan om-om, juga kepada semua orang. Disiplin dalam waktu ibadah.
setia dalam pekerjaan Tuhan dan pelayanan, penyayang, panjang sabar, peramah, dan tidak selamanya ia mendendam. Hari-harinya bekerja sebagai petani dan nelayan. Riwayat kesakitan. Semasa hidupnya almarhum Siamas Kawa Karel Solosa jarang dan tidak pernah mengalami kesakitan hingga usia tua sekarang ini. Almarhum Kawa Solosa telah mencapai usia yang ke-91. Tentunya secara fisik juga menurun. Sehingga pada tanggal 4 September 2025 almarhum meninggal karena usia yang semakin tua pada jam 2.30 dini hari di kampung Aves. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa telah menghembuskan nafas terakhir kembali menghadap Sang Pencipta dan Pemilik hidup untuk selamanya. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa pergi dengan meninggalkan 1 orang saudara perempuan dan 9 orang anak serta 21 cucu dan 19 cece. Dan untuk kita semua jemaat Tuhan, almarhum Siamas Kawa Karel Solosa tutup usia pada umur 91 tahun dan menghabiskan masa hidupnya di dunia ini 1092 bulan, 4.368 minggu, 124.215 hari, 74.610.900 jam. Almarhum Siamas Kawa Karel Solosa berpesan bahwa teruslah melayani Tuhan. Selamat jalan, Bapak, Om, Kakak, Tete, Oyang. Terkasih almarhum Siamas Kawa Karel Solosa. Sampai jumpa di seberang sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian pembacaan riwayat hidup dari hamba Tuhan almarhum Siamas Kawa Karel Solosa. Sekali lagi, ketika dalam pembacaan riwayat hidup terdapat kekeliruan dan ketidakcocokan data, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan berkati kita sekalian.